itu bikin kayak makna hidup gue tuh mungkin gue pengen lebih banyak bisa bantu orang lain tapi dengan hal di bidang productivity atau kerjaan gue sebenarnya kayak gitu sih. Itu yang motivasi gue tiap hari buat selalu berkembang dan selalu naikin value dalam diri gue supaya gue bisa jadi berkat buat orang lain juga sebenarnya. Halo everyone, kembali dengan saya Tias Cipta. Apa kabar? Saya berharap teman-teman semua sehat dan bahagia. Salam sukses, dahsyat, luar biasa untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial. Beliau merupakan Bro Tommy Teja dan juga Bro Ray Francois. Halo. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Baik juga. Kalau Bro Tommy Teja merupakan co-founder dan juga CEO dari Salmon Fabric dan juga merupakan co-founder dari Sando dan juga followers TikToknya udah lebih dari 1,3 juta followers dan juga followers Instagramnya udah lebih dari 500.000 followers. Wow, luar biasa ya. Dan juga merupakan seller mentor ya di Shopee juga. Bro Ray Francois merupakan co-founder dan juga creative director dari Sando dan juga merupakan seller mentor di shipper.id ya, ya. Terus juga merupakan followers TikToknya juga udah lebih dari 1,1 juta followers dan juga followers Instagramnya juga udah lebih dari 100 followers. Wow, luar biasa semua ya teman-teman kita hari ini. Hari ini kita ngobrol tentang TikTok gitu ya, gimana sih caranya supaya TikToknya bisa followersnya banyak banget gitu kan, dahsyat banget gitu. Strateginya gimana sih yang bisa dibagiin buat teman-teman semua gitu. Gimana kalau Bro Tommy? Followersnya biar banyak gimana Ray? Dulu deh kali. Oke, ya siap Bro Ray. Kreatif director nih. Beli sih ngomongin. Beli ya? Belinya di mana? Boleh di share tuh. Boleh gue share ya. Nggak bercanda ya guys. Bercanda sih. Bercanda. Harus konsisten aja sih, konsisten upload, jangan pernah mager buat posting, sama harus terus gak asah kreativitas kita aja sih, mau bikin konten ini kayak gimana nih biar menarik gitu sih sebetulnya. Sebenarnya lebih kedua itu sih. Sama mungkin kita harus tahu juga nih kita mau bikin kontennya seperti apa. Jadi kita tentuin niche di awal kayak kategori konten. Misalnya kalau kita kan lebih fokusnya ke marketing, bisnis, entrepreneur gitu. Jadi emang dari awal kita konsisten ke kategori itu, bikin konten seputaran tips bisnis marketing, edukasi tentang entrepreneur. Karena kalau ada juga orang yang mereka tuh lompat-lompat ya, kayak nanti bikin konten tentang masak misalnya, terus tiba-tiba ganti jadi kayak tentang fashion. Ganti tentang bisnis gitu. Karena kalau algoritma TikTok tuh dia ngelihat kategorinya apa nih si kreatornya, itu lebih gampang naik kalau kita dari awal tentuin dulu nih kita mau bikin konten tentang kategori apa. Iya sih, kalau misalnya lompat-lompat gitu ya dari masak terus tiba-tiba yang lain gitu bingung juga ya. Iya, kan orang udah follow masak bukan masak lagi gitu ya, tiba-tiba kenapa nggak masak gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya tentang self development gitu, kan self development kan ada banyak ya, public speaking, terus goal setting, motivation dan lain-lain gitu. Sebaiknya fokusnya ke satu aja topiknya atau ke semua topik kayak gitu? Sebaiknya gimana? Kalau menurut gue sih sebaiknya kita emang selalu eksplorasi aja sih, kira-kira topik apa aja sih yang paling connect ke audiens kita gitu. Kalau misalnya kita ngomongin self development secara general tuh viral-viral aja gitu, misalnya kita ngomongin public speaking 1M, ngomongin tips percaya diri 1M. Wow. Jadi itu nggak apa-apa, bisa lanjut aja gitu. Oke, berubah belum pernah jadi terkejut. Tapi kalau misalnya kita bahas public speaking misalnya 300.000 views, tapi kalau kita bahas tips confidence cuman 10.000 views, mungkin ya udah kita lebih explore ke public speaking aja. Sebenarnya lebih ke ngeliat demand pasarnya aja sih. Mereka lebih kreatifnya ke topik yang mana gitu. Oh iya sih, benar sih. Jadi kembali lagi ke marketnya gitu ya. Know your market aja kali ya, audiensnya tuh sukanya yang kayak gimana sih. Bahkan saat kita bahas kayak marketing atau bisnis pun kan topiknya luas banget. Ada bisa bahas kayak finance atau ya marketingnya, atau bahas kayak human developmentnya. Ya kita harus selalu cek aja sih ombaknya, kira-kira audiens tuh paling suka tuh tentang apanya gitu dari topik yang kita mau ambil ini. Itu sih sebenarnya kayak. Dan sebenarnya bisa nanti selama perjalanan tuh masih bisa disesuaikan gitu ya. Jadi nggak harus misalnya kayak di awal kita bahas tentang tips tadi apa mungkin tentang public speaking, terus mungkin kurang naik nih, kita coba yang lain dulu nih, misalnya tentang masak lo enggak? tentang apa ya? Mungkin negosiasi gitu ya, komunikasi gitu. Jadi kita masih bisa kita adjust niche-nya, tapi mungkin masih dalam satu personal development gitu. Jadi jangan takut buat explore terus sih jenis-jenis kontennya gitu. Jadi mau selalu testing, kita lihat di mana banyaknya di mana sebenarnya.
kalau dari pertama kali tuh pertama kali upload video followersnya emang udah langsung banyak, terus videonya langsung viral atau gimana, terus setelah berapa bulan baru? Nah kita beda ya perjalanannya. Beda sih perjalanannya. Jadi kan waktu itu gue mulai TikTok duluan. Jadi waktu itu Tommy ngomong ke gue sih kayak kayaknya harus pelajarin TikTok deh biar bisa tahu cara marketing buat bisnis kita tuh gimana gitu. Jadi udah gue pelajarin dan gue waktu itu kayak konsumsi semua buku tentang TikTok, semua video tentang TikTok ke mentor-mentor dalam negeri, luar negeri. Gue tanya kayak gimana caranya sih bisa viral, terus gue praktekin. Tapi gue itu kayaknya 7 video pertama tuh nggak viral deh, karena gue juga nyoba banyak hal sih. Jadi waktu itu gue bikin video tentang anjing, tentang kayak ngerawat anjing, terus gue juga bikin tentang bahasa Inggris, Prancis, Indo gitu. Terus gue bikin tentang yang viral banget itu waktu gue bikin tips tentang psikologi. Jadi tips psikologi, cara bikin orang jadi kayak nggak bisa nolak pertanyaan lu misalnya gitu. Dan itu naik banget tuh. Akhirnya gue coba bahas tips psikologi mulu. Habis itu gue lanjut ke marketing, terus jauh lebih naik lagi. Jadi kalau psikologi gue mungkin cuma 100-an ribu view, marketing tuh bisa 1M gitu viewsnya gitu. Jadi habis itu gue tau kayak, oh ternyata niche gue kayaknya di marketing nih cocoknya nih. Nah karena gue dapet ilmunya, gue langsung praktekin ke Tommy kan. Jadi begitu Tommy upload video untuk pertama kali, lu hasilnya gimana? Nah kalau bedanya sama Ray, kalau gue tuh emang dari awal fokusnya ke marketing jadi langsung. Dan kebetulan waktu itu emang konten pertama tuh langsung FYP sih. Dari pertama ya. Tapi itu kita tuh satu iya. Tapi sorry. Jadi gue tuh upload, gue inget banget tuh pertama kali upload tanggal 11 Januari 2021. Wow, inget ya? Iya karena bagus 11/1/21 gitu kan. Iya 11 Januari 2021 itu upload pertama. Terus konten kedua tuh di-upload di malamnya dan konten ketiga di besoknya. Jadi 3 konten tuh dalam 24 jam. Nah kayak iya, jadi konten pertama itu upload siang, konten keduanya malamnya, konten ketiga besoknya siang gitu. Nah kayaknya gara-gara algoritma tuh ngelihat nih kayak gue kayaknya content creator nih karena uploadnya rajin dari awal. Itu langsung 3 upload itu semuanya tembus di atas 100.000 videonya. Wow, keren banget. Iya. Padahal baru ya. Padahal baru ya. Sampai 5M deh kayaknya videonya. Sekarang kayak udah hampir 5M kalau dilihat konten pertama banget tuh udah. Keren banget sih. Tapi FYP dari pertama. FYP ya, tapi itu balik lagi sih emang timing tuh penting banget ya. Kita dulu upload TikTok tuh dimana orang-orang kayaknya masih jarang banget yang ngebahas edukasi. Dulu tuh 2021 orang upload TikTok tuh kayak konten joget-joget kebanyakan. Iya. Joget-joget cewek. Iya. Kan? Iya dan edukasi tuh kayaknya hampir nggak ada sama sekali gitu bisa dihitung jari. Makanya mungkin dulu marketnya belum sepenuh sekarang gitu. Sekarang kan orang udah banyak ngebahas edukasi. Jadi mungkin lebih sulit lah karena udah lebih banyak kompetisi. Jadi menurut kita timing tuh penting juga. Jadi emang harus lihat peluang sih, kayak peluangnya kayak gimana. Kalau kita pas apapun itu bisa cepat gitu naiknya sebenarnya. Oh iya benar sih, soalnya kayak timing aku ada salah, soalnya 2022 deh kayaknya baru 2022 akhir-akhir gitu. Tapi masih nggak ada kata salah iya, sih, tapi lebih baik sekarang daripada besok. Iya betul, tapi lebih baik sekarang dibanding nanti. Iya. Karena masih sangat menjanjikan juga sebenarnya kalau buat jadi content creator di TikTok karena orang melihat kan Instagram masih nomor 1 kan. Buat konten, cuman ya TikTok ini banyak tapi belum sebanyak Instagram, jadi mungkin masih ada peluangnya gitu dan masih kayak belum jenuh lah, belum sejenuh Instagram. Jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat sih kalau mulai sekarang gitu. Benar-benar. Iya sih. Lo tau gak sih satu sosmed yang lagi mendapatkan attention gue akhir-akhir ini apa? Gue tahu. Lo tau kan? Apa? Lemonade sih. Oh Lemonade. Ya udah main juga belum sih? Kayak pernah dengar sih. Lemonade. Kayaknya Lemonade bukan lebih gede di Cina ya? Nggak tahu ya. Soalnya Lemonade kan gede banget di Cina ya katanya dan dia udah mulai masuk ke Indo. Aku lihat juga dia user growth itu lumayan cepat. Bisa jadi dia the next TikTok nih. Jadi aku lagi mantau juga sih kayak jangan-jangan kita mulai harus terjun nih. Iya. Mungkin kita sempat terjun sih, cuman agak capek juga sih nambah sosmed baru lagi. Cuman kayaknya itu bisa jadi aja sih the next thing juga deh kayaknya. Menurut gue ya. Biasa akun-akun yang jadi inspirasi gitu, yang jadi panutan gitu atau ya untuk ide-ide gitu kayak YouTube, TikTok, Instagram, biasa akun-akun apa aja? Kalau gimana? Kalau gue sebenarnya, gue jujur awalnya gue tuh bukan kreator, jadi gue bikin konten tuh benar-benar based on experience sama emang based on pengen cari cuan gitu, opportunity-nya gitu. Iya. Jadi emang kalau ngelihat dan gue tuh sebenarnya nggak terlalu aktif di sosial media, jadi gue tuh jarang banget ngepoin orang. Jadi kalau tanya panutan content creator sampai sekarang kayaknya nggak ada deh. Karena original gitu. Bukan original, karena gue lebih lihat ke isi konten sih. Jadi kalau ada yang suka tuh gue lebih fokus ke jenis kontennya. Jadi kayak gue kadang nggak terlalu ngeh gitu namanya siapa, tapi gue
emang tahu nih suka tipe-tipe konten kayak gimana, dan emang kalau dari gue sendiri gue sih seneng yang ngasih edukasi sih, yang ngasih edukasi dan emang agak berbobot. Makanya kalau ngelihat TikTok dan Instagram gue tuh kayak hampir gak ada kayaknya yang pure entertainment, karena gue bukan tipe yang bisa ngasih entertainment, bahkan yang kayak joget gitu juga sama sekali nggak ada deh, atau yang kayak hiburan tuh dikit banget, kayak lebih seneng ngasih sesuatu yang ada isinya. Jadi kalau misalnya biasanya gue ngeliatin dari konten-konten nih luar negeri kebanyakan, yang ngasih edukasi. Misalnya namanya sih gue lupa ya, kayak nggak pernah ngapalin nama sih. Kayak TikTok gitu nggak sih, kayak lu nggak tahu nama kreator itu kan, tahu nih muka orangnya tahu, tapi nama kreatornya kadang kita nggak hafal gitu. Gue nggak hafal sih. Iya, lebih susah sih. Lebih susah ya. Dibanding ngapalin muka gitu. Iya. Tapi jenisnya sih kebanyakan yang edukasi dan emang pengennya emang agak daging sih. Mungkin kalau kata orang boring, tapi gue suka yang bisa kayak gitu. Sama sih. Iya. Seenggaknya dia memberikan dampak positif. Iya. Kalau Bro Ray gimana, ada yang? Kalau gue kurang lebih sama sih, jadi gue nganggap kayak bikin konten di TikTok dan di Instagram tuh kayak bentuk seni yang bisa gue lakuin sih. Ada kayak Taylor Swift galau kan bikin musik gitu. Kalau misalnya ada pelukis galau, dia ngelukis. Nah, gue juga ngerasa kayak apapun yang gue rasain, gue luapinnya tuh di konten gitu lah. Jadi gue ngerasa kayak, misalnya kayak, gue seneng banget nih Indonesia menang SEA Games, gue bikin kontennya gitu. Atau kayak gue ngerasa kayak, kenapa sih orang-orang kena tipuan marketing kayak gini, gue bikin di konten. Jadi sebenarnya konten-konten yang gue bikin tuh luapan hati gue sih, dan isi pikiran gue sendiri. Kenapa makanya kayak video pertama gue yang viral tentang tips psikologi itu dari buku yang gue baca saat itu gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya kalau dari gue itu kontennya lebih ke luapan isi hati gue aja, dan gue juga make sure banyak input juga sih biar bisa bikin konten terus. Jadi baca buku gitu, baca artikel, nontonin video orang lain, lebih ke terus dapetin insight juga sih supaya terus bisa bikin konten. Soalnya ada kalanya juga kayaknya gue lagi mager ngapa-ngapain dan jadi hilang ide konten juga gak sih, jaga stuck gitu. Oh iya, bisa juga sih. Kayaknya banyak juga di kreator yang pasti kena posisi gitu. Jadi gue selalu make sure kayak at least gue selalu baca buku atau dengerin apa gitu, selalu cari yang menarik juga sih biar bisa dibahas. Kalau Bro Ray tertarik sama psikologi, emang kuliahnya jurusan psikologi apa gimana? Lebih ke marketing sih sebenarnya gue. Jadi gue kuliah ngambil bisnis sama marketing. Cuman emang gue selalu suka kayak mempelajari orang lain aja sih. Jadi kayaknya gue bukan. Sama sih. Iya kan. Karena kan lu juga jurusannya kan manajemen kan, bisnis. Cuman tertarik juga kayak dunia psikologi, kayak MBTI, DISC, Enneagram, gitu-gitu tertarik sih. Ini sih maksudnya kayak orang tertarik sama orang lain juga gitu ya. Iya. Mempelajari orang sama kan. Iya, kayaknya kalau kreator rata-rata emang apa ya, lebih ke interpersonal ya, kayak emang tertarik berhubungan sosial juga sih. Mungkin ya. Iya, mungkin karena kita jadi creator. Iya. Benar sih. Tadi bisa bahasa Prancis ya? Iya. Oh, itu belajar dari mana bahasa Prancis? Jadi jawaban pendeknya gue sempet kuliah di Prancis setahun setengah. Oh, oke. Jawaban panjangnya kakek tiri gue orang Prancis, jadi gue belajar dikit-dikit dari dia. Abis itu gue ke Prancis biar lebih ngerti culture-nya gitu sih. Oh, jadi emang dari dulu emang udah bisa bahasa Prancis gitu ya? Terus tambah lagi improve di sana. Iya. Aku lagi belajar bahasa Mandarin nih, CTS bantu dong dikit-dikit. Oke. Wo hui shuo dia putonghua, bener gak? Bener. Kalau misalnya untuk Instagram sama TikTok, itu ada beda strateginya gitu nggak sih sebenarnya kalau untuk Instagram dan TikTok? Atau sama aja gitu strateginya soalnya kan Instagram juga pada viewsnya banyak gitu kan, pada viral juga, ada perbedaan strateginya nggak? Ada, sebenarnya kayak gini sih. Kalau dari gue sendiri, mungkin nanti jawabnya bakal beda sama Ray. Kalau dari gue sebenarnya gue ngelihat mungkin kesamaannya dulu kesamaannya itu sekarang semua sosial media tuh lagi nge-push konten-konten video pendek. Jadi kalau konten video pendek di Reels dari TikTok ini bakal sama. Jadi kita bisa re-upload ulang, bahkan di YouTube Shorts. Kita juga lagi mulai nih buat upload di YouTube Shorts. Jadi bikin konten video pendek, upload TikTok, Reels sama YouTube Shorts. Itu biasanya kalau satu naik semuanya naik, karena dari segi algoritma itu mirip, dan dari segi kalau orang suka rata-rata satu naik semua naik gitu. Kebalikannya kalau satu jelek semuanya jelek biasanya gitu. Nah tapi bedanya sama Instagram, kalau dari gue sendiri, gue sekarang nge-combine sama lebih ada personal touch juga gitu. Jadi misalnya kayak gue masukin sama foto-foto pribadi, atau lagi kemana itu kayak gue suka ada storytelling, kayak beberapa luapan ekspresi gue yang bentuknya foto dan tulisan gue masukin ke Instagram. Karena kalau di TikTok kan orang sebenarnya kita sendiri lebih ke edukasi, jadi sebenarnya bukan nggak nunjulin sisi personal kita. Tapi kalau di Instagram kayaknya harus agak di-mix sih, nggak bisa. Kalau kita sih lebih memilih, kalau gue sendiri pengen ngegabungin orang tahu gue secara personal, makanya selain Reels, gue banyak posting carousel atau Instagram post biasa gitu.
biasanya itu lebih bagus buat ngebangun engagement. So kalau di Instagram ini tujuan akhirnya adalah buat ngebangun community sih. Kita kenal sama followers kita balesin DM mereka dan kita balesin komen mereka dan mereka lebih tahu kita secara personal. Sedangkan di TikTok tuh agak susah sih buat dapetin si engagementnya itu. Nah makanya strategi kontennya ya Instagram sebenarnya dibuat lebih personal kalau gua, sedangkan TikTok emang fokusnya benar ngejar ke viral, ngejar ke views, dan emang kita benar-benar bikin video yang emang sesuai dengan niche kita gitu sebenarnya. Kalau gua di TikTok. Oke, kalau Glory gimana? Gue kurang lebih setuju sih sama Tommy. Cuma mungkin buat nambahin itu kalau misalnya perbandingannya antara Reels sama TikTok kan sama-sama video gitu. Iya. Gue biasanya lebih nyaranin kalau misalnya di TikTok tuh lebih ngikutin musik-musik terkini sih. Jadi yang lagi viral di TikTok atau kalau lagi ada lagi ada tren di TikTok itu langsung ngikutin. Jadi di Instagram kan nggak se-ngetren itu ya. Di TikTok kan kalau ada tren misalnya kayak Kill Bill gitu lagi ada tren apa gitu kita langsung ngikutin gitu kan. Di Instagram tuh gue lebih nyaranin justru yang estetik sama yang dia kan bisa ada template juga tuh template yang video yang bisa beberapa detik langsung ganti gitu kan. Fitur itu juga dipakai tuh, jadi Instagram lebih naik yang fast pace gitu, yang pergantian cepat sama yang estetik sih. Kalau di TikTok tuh biasanya lebih ngikutin tren sama lagu-lagu terkini. Tapi kurang lebih secara fundamental sebenarnya sama aja sih, soalnya kedua-duanya tuh bakal nge-push video yang orang-orang pengen nonton gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya viral satu tempat pasti bisa viral satu tempat lain juga sih, gitu sih. Oke. Kalau Sando sendiri ini berdirinya dari kapan gitu dan visinya apa gitu? Kenapa diciptain gitu? Terus apa passion atau gimana gitu, atau ngeliat peluang atau gimana sih gitu? Gimana tuh? Ya jadi sebenarnya kita awalnya banget tuh kan sekarang ini Sando sebagai kreatif consultant agency kan bergerak di TikTok. Cuman awal banget kita sebenarnya jual edukasi sih. Jadi karena kan kita kreator sebenarnya di TikTok 2021. Terus tahun itu tuh banyak banget orang yang pengen minta dibantuin gitu kan, nanya bantuin dong, gue pengen viral juga, gue punya brand ini pengen bantu jualan di TikTok. Kita pikir awalnya kan emang kita backgroundnya entrepreneur, jadi pengen cari cuan nih dari demand yang ada. Terus kita pikir solusinya adalah dengan memberikan edukasi. Jadi Sando yang awal banget kita bikin itu adalah platform edukasi sebenarnya. Kita punya kelas dulu ya, kita punya kelas, punya website buat e-learning, ada recording video segala macam. Cuma tapi ternyata setelah kita jalanin sekitar setengah tahun, itu orang Indo tuh kayaknya agak malas buat belajar, mereka pengennya instan gitu. Jadi akhirnya kita pivot, ya udah kita akhirnya bikin, ya udah kita yang bikinin aja deh videonya buat mereka gitu. Makanya kita pivot dari edutech, kita pindah ke agency. Dan sekarang kita udah jalan agensinya ini kurang lebih setengah tahun juga. Dan emang dari segi demand kenapa kita terus jalanin, karena kita ngeliat ini demandnya cukup potensial gitu buat kita garap terus di bidang ini gitu sebenarnya. Oke. Ada yang mau ditambahin? Enggak serius. 8 bulan. Udah 8 bulan. Dari Agustus ya 8 bulan. Kalau tantangan yang dihadapi gitu dalam bisnis Sando ini apa aja tantangannya? Sebenarnya karena kita mungkin nanti Tommy bisa nambahin sih, cuma karena kita tuh baru 8 bulan dan dalam 8 bulan itu kita maksudnya kayak puji Tuhan growth-nya lumayan cepat gitu. Iya sih, cepet banget sih, baru 8 bulan gitu kan. Ini udah orang yang bisnis 3 tahun gitu. Keren sih, keren. Thank you. Karena kita baru 8 bulan dan ya perkembangan seperti itu, tiap bulan tuh main problemnya selalu berbeda sih. Jadi jawaban gua sekarang mungkin buat bulan depan tuh udah problem yang cetek gitu. Dan problem yang bulan lalu kalau gue bahas sekarang udah cetek juga gitu. Maybe kalau misalnya kita bisa tarik benang merah kayak apa problem besar yang kita lagi hadapin, itu mungkin lebih ke karena apa yang kita lakuin itu cukup baru gitu kan, kayak live shopping, konten, dan nggak ada orang yang tahu cara terbaiknya gimana, nggak ada orang yang tahu cara terbaik live shopping gimana dan cara ngelakuin semua itu gimana sih. Jadi kita terus harus selalu rubah sesuatu tiap harinya sih, kayak rubah cara kita mikir tentang live shopping, mungkin cara bikin kontennya mendingan gini aja. Jadi harus selalu beradaptasi juga kalau misalnya TikTok ganti aturan atau ganti apa gitu. Jadi mungkin itu challenge terbesar kita sih, selalu harus siaga terhadap perubahan apa nih yang tiba-tiba harus diganti nih besok kalau tiba-tiba ada lagi yang harus diubah gitu sih. Iya. Keren sih, Amsel bisa beradaptasi terus kayak kreatif gitu ya, nggak peluang yang ada gitu. Ya tadi itu sebenarnya lebih ke trial and error sih. Jadi kita trial and error, jadi kita sebenarnya agak susah buat cari acuan company atau acuan SOP yang mau kita implement. Kan kadang kalau kita bisnis bisa pakai strategi amati tiru modifikasi kan. Iya. Lihat orang lain gimana, nah kita agak susah karena nggak ada pembandingnya gitu.
dan kita banyak waktu dan effort dan biaya itu habis di trial and error. Karena kalau kita gagal satu cara, kita harus coba cara lain tapi dengan biaya sendiri, kita susah buat cari pembanding. Dan yang kedua sih kalau mungkin gue mau nambahin itu dari segi manpower. Kita ini kan Zalando bergerak di bidang jasa, which is produk utama kita adalah service dan itu berhubungan sama orang. Jadi kita emang butuh banget mentraining dan kita butuh cari kualifikasi manpower tuh yang bagus, dan itu kayak buat kita selalu jadi challenge karena kita butuh orang-orang yang terbaik gitu buat bisa kasih produk yang terbaik, which is service kita gitu. Nah itu mungkin manpower ya agak bikin kadang kan sakit kepala juga ya. Karena kita ngurusin orang kan, kita karena lebih kayak people management, itu yang bikin lumayan PR-nya di sana sih gitu. Kalau targetnya buat 3 tahun ke depan gitu, targetnya Sando apa aja yang harus dicapai gitu, yang ingin dicapai untuk 3 tahun ke depan? Yang mesti sih kita ada target dari segi revenue growth, kita ada target omset juga. Pasti numbers ya, karena kan ujung-ujungnya semua bisnis pengen bottom line-nya itu profit kan. Balik lagi profitnya ini untuk sustainability dari company juga. Satu pasti target revenue growth. Terus yang kedua, kita sekarang juga lagi ongoing, selain kita ada agency, kita juga lagi coba develop produk in-house sendiri. Jadi mungkin dalam 1-3 tahun ke depan hopefully kita bisa punya produk sendiri yang bisa dikenal secara nasional hopefully ya, karena kan kita pakai platform TikTok juga. Amin. Dan yang ketiga sih pastinya kita pengen terus growing, dan karena kita juga cukup enjoy ya di bidang industri kreatif, dan kita pengen memperbesar tim juga dan pengen bikin emang nggak cuma sekedar cari cuan, tapi kita bisa ibaratnya kita berbagi juga lah buat tim kita sama-sama perusahaan growing, kita bisa tumbuh bareng-bareng dengan tim kita gitu. Kita bisa lebih banyak bantu orang, dalam artian bantu brand supaya mereka juga dapat profit di TikTok, kita bisa bantu mereka. Tapi kita bisa bantu orang-orang lain buat gabung ke Zando, jadi bagian dari tim kita, dan kita bisa bantu mereka secara ekonomik juga gitu. Kalau kita growing, kita bisa support mereka punya kondisi financial juga, kita bisa support kehidupan mereka, dan kita ya pengen sih hopefully kalau emang Tuhan mengizinkan kita dikasih jalan di bidang jasa gini kan, kita bisa bantu banyak orang lebih baik lagi dengan kita memiliki banyak tim yang lebih hebat lagi gitu. Amin. Kalau Salmon Fabric itu terinspirasi dari mana? Maksudnya apakah emang passionate sama bisnis kain gitu, passionate sama kain atau gimana gitu? Kok menciptakan Salmon Fabric? Ya, kalau buat Salmon Fabric sendiri kan sebenarnya itu kita jualan kain. Nah, yang membedakan Salmon Fabric dengan bisnis lain tuh kita fokusnya ke bahan organik sebenarnya. Oh, okay. Jadi emang sebenarnya waktu itu awalnya banget kebetulan emang keluarga gue tuh bidang tekstil. Tekstil, cuman emang masih konvensional banget, jadi kayak offline, terus jualannya yang harus standby di toko. Nah ketika ada dapat opportunity mau nggak nih ngembangin perusahaan keluarga, tapi gue dulu sempat kayak agak rebel gitu, kayak gue berontak, kayak gue mau bantuin kalau masih konvensional. Nah yang bikin menarik adalah kita mutusin dari awal banget, Salmon Fabric itu udah lebih lama dari Zando, kita jalan 2016, tapi awalnya itu kita langsung jualan di Instagram. Karena gue tuh males, gue bukan tipe orang yang bisa jaga toko dan standby diem, terus kayak benar-benar Yes. Iya kan, kayak maksudnya emang lebih kayak, karena pengen orang kreatif ya, mungkin lebih pengennya explore. Dan waktu itu juga ada challenge, karena di 2016 tuh belum ada brand yang jualan di Instagram sama sekali, dikit banget lah. Orang dulu pakai Instagram buat sharing foto, sharing liburan mereka jalan-jalan. Nah, gue lihat di luar negeri itu udah mulai trendingnya gitu, tren orang jual di Instagram. Nah, gue mengimplement apa yang di luar, pengen cobain di Indo tapi dengan jualan kain. Itu satu. Terus gue ngeliat emang karena gue sebenarnya tipe orang bisnis, jadi gue ngeliat emang ada peluang yang ada, dan di supply itu belum ada waktu itu yang jual kain bahan organik. Makanya yaudah, sekalian gue belajar, sekalian gue coba explore, dan emang gue tertarik di bidang online. Sebenarnya benang merahnya adalah di bidang online itu sih yang bikin gue tertarik menjalankan bisnis kain, karena gue bisa explore di bidang online, dan emang dari segi supply pun waktu itu belum banyak. Jadi makanya akhirnya kita mutusin yaudah kita jualan online dan kita ngambil produk yang berbeda, dan akhirnya sampai sekarang terus bertumbuh gitu. Oke, kalau tantangannya apa aja yang dialami untuk yang Salmon Fabric? Tantangannya sebenarnya bisnis tekstil sekarang ini susah banget. Tantangannya dari segi kompetitor sih. Kan kita jualan kain lokal, produsen semuanya lokal, supplier juga lokal. Itu tantangan terbesar adalah dari segi pasar global. Dari segi harga sekarang mungkin negara tetangga mungkin orang udah tahu ya, kali China itu bisa supply dengan harga yang lebih murah. Oh iya sih. Iya, jadi tantangan utama kita adalah gimana kita bisa bersaing dengan kompetitor dari China dengan bahan yang lebih murah, itu sih.
Kalau targetnya apa untuk 3 tahun ke depan untuk yang salmon fabric? Targetnya sama, kalau salmon fabric kita sebenarnya kalau di Indo masih dikit banget yang bisa dibilang supplier kain berbahan organik gitu. Karena emang dari awal sampai sekarang kita emang fokusnya tuh ngambil market orang-orang yang butuh kain bahan organik, which is yang nggak mengandung plastik. Kebanyakan bahan-bahan yang ada fashion di Indo sekarang tuh ada kandungan polyester atau kandungan plastik, dan bahkan dari China pun sama gitu, kebanyakan polyester. Yang murah-murah tuh banyak polyester. Nah, kita pengen dalam 1-3 tahun ke depan kita jadi market leader untuk supplier yang berbahan organik atau sustainable fashion, dan kita lebih pengen maksudnya brand-brand lokal tuh mereka bisa naik kelas lah. Kalau ada bahan yang bagus, selain dipakai lebih nyaman tapi ramah lingkungan juga, kenapa nggak beralih? Walaupun mungkin dari segi HPP itu agak sedikit lebih mahal, tapi kalau misalnya lo udah grow bisnisnya gede kan beli banyak lebih murah tuh. Nah, kita pengen sama-sama growing dengan brand-brand lokal ini, mereka bisa naik kelas dari segi bisnisnya makin gede, tapi mereka menggunakan bahan yang berkualitas. Jadi target 1-3 tahun ke depan kita pengen ngeganti mindset atau pandangan orang-orang tentang brand lokal tuh mereka punya bahan yang bagus juga gitu, bahan yang berkualitas lah, dan kita pengen jadi market leader sebagai supplier bahan tersebut gitu. Oke, keren. Kalau kenapa sih Bro Tommy sama Bro Rick rajin banget gitu ya, maksudnya kayak berjuang banget gitu, terus rajin banget gitu, dan juga berusaha banget untuk menggapai goals dalam hidup gitu. Sebenarnya apa sih yang ngedrive gitu? Motivasinya apa gitu? Maksudnya kenapa gitu? Gue nggak tahu mau jawab apa. Pengen banyak beli barang. Apa ya Tom? Coba dulu deh, kayaknya lu bisa kasih jawaban yang lebih bijak. Kalau gue sih sebenarnya malah kalau gue nggak kerja gue ngerasa kayak nggak produktif dan ngerasa kayak nggak berguna gitu. Jadi kayak mungkin bawaan tiap orang mungkin beda-beda ya. Kayak gue punya pembawaan yang emang dari kecil tuh uang tuh penting, tapi sebenarnya bukan segalanya gitu. Kayak kadang ada beberapa project yang gue jalanin emang nggak menghasilkan, tapi tetap gue jalanin karena mungkin passion dan emang gue seneng being produktif gitu. Dan gue ngerasa kayak tiap orang pasti punya tujuan masing-masing, dan mungkin ini buat gue berlaku tapi nggak applicable buat orang lain gitu kan, karena mungkin ada tujuan orang kan yang mereka hidup buat buat berkeluarga, atau hidup buat yang kayak menikmati hidup aja, atau mungkin hidup buat yang kayak apapun, tujuannya beda-beda. Tapi kalau gue sendiri kayaknya gue tipe orang yang hidup buat buat bekerja kali ya. Kayak gue workaholic sih, gue workaholic secara pembawaan, tapi workaholic ini bukan karena gue pengen dapet cuan only, tapi karena gue seneng being produktif, dan kayak dalam bawah sadar gue tuh kayaknya gue bisa deh ngelakuin hal ini, dan ketika gue tuh lebih banyak bisa bantu orang lain gitu. Karena gue seneng aja gitu kayak punya bisnis, terus bisnisnya berkembang, ketemu orang banyak, dan punya tim yang gede itu kayak satu hal yang bikin gue happy sebenarnya gitu. Walaupun ya mungkin kalau pikir-pikir cuannya mungkin kalau mau cuan ya jangan bikin tim banyak-banyak kan, bikin tim dikit kan cost lebih murah. Tapi deep down tuh gue ngerasain happy aja gitu, bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu banyak bantu orang lain, dan sekedar kayak ketawa, jadi berkat. Dan itu kayak dari kecil didikan emang kayak itu bikin kayak makna hidup gue tuh mungkin gue pengen lebih banyak bisa bantu orang lain, tapi dengan hal di bidang produktivitas atau kerjaan gue sebenarnya kayak gitu sih. Itu yang motivasi gue tiap hari buat selalu berkembang dan selalu naikin value dalam diri gue supaya gue bisa jadi berkat buat orang lain juga sebenarnya. Wow, keren. Jadi berkat ya buat banyak orang. Iya. Kalau Bro Ray? Gue tadi baru ilham sih langsung ngomong, gue baru tau kayak terjawab nih. Jadi itu sebenarnya pertanyaan yang tadi tuh agak susah buat gue cerna, soalnya kayak gue bingung sendiri jawabannya. Gue bingung jawabannya apa nih gitu. Kayaknya gue baru ngerti kenapa orang bisa nanya gini, karena mereka menganggap semua yang gue lakuin itu kan penuh, maksudnya kayak penuh problem dan kerja keras dan kayak keringat dan kayak aduh gimana nih gitu. Tapi usaha gitu. Iya, sedangkan menurut gue tuh ini gue sangat enjoy nih, ini gue kayak main-main gitu sih sebenarnya. Jadi makanya tadi gue agak nggak connect kayak apa sih yang ngedorong gue kayak apa ya? Soalnya enjoy banget gitu ya. Iya, jadi yang mendorong gue untuk melakukan hal ini adalah hal ini tersendiri gitu, kerjaannya sendiri gitu yang memberikan makna kepada hidup gue gitu. Gue ingat waktu itu kan Viktor Frankl penulis pernah ngomong makna hidup lo bisa lo temuin di suffering lo, di orang yang lo sayangi, sama di kerjaan lo. Dan gue emang bener-bener nemuin dari kerjaan gue juga sih. Jadi dari bikin konten dan bantu-bantu brand jadi sukses, terus bantu-bantu orang buat ikut ke Zando buat dapet masa depan misalnya di sini gitu. Itu semuanya passion gue juga sih. Jadi gue nggak ngerasa harus berjuang gitu. Kayak gue ngerasa kalau gue nggak berjuang di sini, gue jadi hilang makna hidup aja sih.
kayaknya itu deh jawabannya. Jadi benar-benar passion gitu ya emang. Memang passion sih, What Kak. you love gitu ya. Iya, dan gue juga punya pandangan yang ternyata gue baru dari teman-teman gue tuh mungkin agak beda. Gue tuh mandang hidup ini kayak game kan, jadi kayak gue tahu aja nih ada orang-orang di level segini, ada yang di level segini, ada hacksnya dan ini yang perlu dikerjain. Gue pengen tahu seberapa cepat atau naiknya sih gue bisa level up gitu loh, kayak gue pengen segini nih, what do I do ya, kayak oh gue coba ini, oh gagal gue coba ini gitu sih. Jadi gue ada pandangan itu juga sih mungkin ke hidup ya, yang membuat itu lebih menarik juga kali ya. Gitu Oh, kali ya. oke keren. Kalau impian dalam 5 tahun ke depan yang mesti dicapai gitu, yang pengen banget dicapai, terus yang harus dicapai, impian-impian dalam hidup apa aja? Aduh, harusnya Naomi dulu nih, dia lebih Iya, jago. Tapi kalau aku jawab, aku pengen punya mobil listrik. Pengen beli Tesla. Terus apa lagi? Pengen beli Tesla, pengen beli rumah di situ aja. Tapi kayaknya gue shallow banget. Lo gimana? Kalau gue pribadi sebenarnya kalau kita ngomongin dari konteks tadi kita bahas kerjaan juga dan personal development, gue sebenarnya kalau dari segi bisnis gue pengen company yang gue punya apapun itu kayak kerjaan, gue pengen ada yang public offering, jadi kayak go public. Oh, oke. Itu pengen banget sih, dari dulu impian tuh pengen banget punya company go public. Lebih kayak Kayak impian hampir semua orang sih. iya ya, hampir semua orang ya. Dan gue tuh kayak buat mencapai itu kayak butuh kerja keras, makanya itu yang salah satu yang motivasi gue terus ya udah kayak berdarah-darah lagi nggak happy tapi harus mau jalanin konsisten buat mencapai goal tersebut itu. Oke. Lebih bagus sih jawaban lo. Gue cuma pengen punya Tesla. Ada lagi mungkin? 5 tahun lagi belum tahu udah masih ada Tesla-nya. Pengen punya Tesla. Atau rumah. membahagiakan orang tua gitu. Oh iya, itu juga sih. Maaf ya. Nyokap bokap gue. Tapi ya pengen punya Tesla sama rumah. Kayaknya itu aja sih. Bukan ngomong gue langsung apa nih. Ketahuan kayaknya. So enggak apa-apa. Kayaknya ngomong bisa. Cuma nyari doang. Oh iya, sebagai penutup mungkin bisa kasih saran-saran gitu buat audiens gitu yang mau mulai bisnis gitu, yang mau mengembangkan bisnis, apa aja sih yang harus dilakuin gitu. Oke, lu deh. Kalau dari gue mungkin fail fast, fail cheap, langsung kumpulin jatah kegagalan, tapi harus dengan cepat dan dengan murah. Mau bikin project apapun, bikin lebih kecil, lebih cepat untuk dites, apakah audiens beneran mau, apakah cuan, biar ngabisin jatah kegagalan cepet, gampang dan cepat gitu, biar keburu sukses. Banyak doa, meditasi biar gak stres, siapin install di mobil kalau misalnya habis nangis biar karyawan nggak tahu kalau mata lu merah. Itu sih dari gue mungkin. Itu praktikal banget ya. Iya, itu praktis banget. Kalau dari pengalaman kita bangun bisnis sih yang pasti tadi itu udah bener yang Ray udah oke banget. Iya. Kalau gue mau tambahin dikit kayak bisnis tuh nggak gampang sih, jadi emang Iya. harus siap mental gitu kayak, dan nggak semua orang tuh harus jadi entrepreneur juga sih. Kalau emang mereka bisa profesional dan sukses juga why not gitu. Kayak mungkin sekarang orang-orang terlalu nge-glorify jadi entrepreneur, padahal kan nggak semua orang tuh bisa. Kalau gue yakin nggak semua orang tuh bukan kesana jalan hidupnya Iya, gitu. iya. Karena kalau mereka nggak bisa manage stress, mereka emang nggak punya sense of jadi entrepreneur, itu agak susah. Mungkin mereka bisa lebih sukses menjadi seorang profesional dan naik karirnya cepat gitu, dan bahkan sekarang kalau profesional udah top level itu bisa dapat gaji yang jauh lebih gede daripada income bisnis kalau bisnis lu nggak jalan sebenarnya. Jadi emang nggak harus dipaksakan kalau emang bukan kesana apanya ya kayak jalan hidupnya gitu. Iya. Sama yang kedua, kalau emang kita pengen berbisnis, ini ya mungkin ini sedikit agak mistis sedikit, kayak percaya nggak percaya, gue sangat percaya dengan kalau lu pengen dapet sesuatu lu harus lakuin dulu buat orang lain sih. Mungkin kayak hukum karma gitu ya, gue lumayan percaya gitu. Iya, Jadi iya. dan sama kayak bisnis ini, kalau kita applicable juga, kalau kita pengen sukses ya kita harus banyak bantu orang lain supaya sukses dulu gitu, nggak boleh egois sih intinya. Menabur kebaikan. Menabur kebaikan dan harus menabur. Kalau kita mau bisnis, banyak bantu orang yang pengen sukses berbisnis juga, jadi nggak boleh pelit ilmu. Terus kalau ke kompetitor juga nggak boleh yang kayak licik banget, ke karyawan juga nggak boleh pelit. Jadi benar-benar deh kalau kita pengen jadi apa, kita lakuin dulu buat orang lain sih. Dan percaya nggak percaya, apa yang kita lakuin buat orang lain itu balik ke kita. Benar. Iya, sama kalau kita berbuat jahat ke orang lain atau ke kompetitor bisnis kita, even ya kayak itu kadang kita jahatin kompetitor atau kita pelit karyawan atau kita ke vendor kita pelit bayar mundur segala macam, itu balik ke kita juga bisnis kita. Jadi ya kita do good aja buat semua orang dan sisanya biarin Tuhan yang udah kasih aja gitu. Sisanya Iya, kita do sisanya good, Tuhan sisanya yang Tuhan lihat ya. Tuhan yang ngizinin aja gitu sisanya. Iya sih, benar. Karena Tuhan lihat perbuatan Betul kita ya, juga. dan gitu. itu works banget buat di bisnis sih. Semakin lu pelit, semakin lu licik, semakin lu jahat, lu gak akan sukses sih gue yakin. Iya benar. Kalau Dore ada yang mau ditambahin?
Oh mungkin gue ada satu pesan yang kayaknya lumayan connect sama konten-konten Cici deh yang buat self development gitu. Jadi gue pernah dengar dulu dan ternyata pas gue jalanin bisnis itu lumayan match banget. Bisnis lo itu cerminan dan ekstensi dari diri lo sendiri. Jadi kelemahan-kelemahan lo bakal jadi kelemahan bisnis lo dan kelebihan-kelebihan lo bakal jadi kelebihan bisnis lo gitu. Jadi itu kenapa sebelum atau saat lagi bikin bisnis lo tetap harus self development karena gimana caranya bisa bisnis lu berkembang dan grow lebih besar kalau diri lu sendiri tuh stuck di situ-situ aja gitu. Jadi lo harus fix diri lu sendiri dulu sih dan intinya develop yourself sebelum develop your business sih. Itu gue juga lumayan percaya. Ya kan? Benar sih, setuju banget sih. Kalau untuk teman-teman yang mau jadi content creator gitu, apa aja sih yang perlu dilakuin gitu, atau yang mau mengembangkan dari content creator gitu supaya lebih berkembang gitu, apa aja yang perlu dilakukan? Yang pasti konsisten, terus sama kayak jadi content creator tuh udah kayak bikin bisnis, jadi kayaknya nggak ada yang instan ya. Kita pun butuh waktu sebenarnya, at least 1 tahun sih sampai benar bisa sampai stabil gitu. Jadi jangan expect semuanya bisa instan, walaupun kayak kadang-kadang sehari 2 hari mungkin FYP, tapi kan nggak bisa bertahan lamanya, itu yang kita nggak tahu sustainable-nya itu kan. Jadi harus konsisten kalau menjadi content creator dan emang siapin mental sih. Karena kadang kalau misalnya kita jadi content creator tuh banyak orang-orang yang malah jadi burnout juga gitu. Harus bikin konten, mereka hiburannya ngeliatin sosial media, jadi emang harus siap mental juga ini kalau menjadi content creator sebenarnya gitu. Oh, oke. Kalau Bro Ray, ada yang boleh tambahin? Kurang lebih sama sih, jadi kurang lebih sama sih. Mungkin kita harus berpikir sebagai seorang kreatif, tapi bisa juga nge-manage diri kita sebagai seorang pebisnis kali ya. Jadi kayak tahu KPI-nya tuh mau berapa banyak video di-upload sebulan, dan kayak harus selalu tes analitisnya juga kayak mana video yang paling naik, mana video yang enggak, berarti bikin yang lebih banyak yang kayak yang naik gitu kan. Harus realistis juga, kira-kira mau nyoba ini berapa lama nih, apakah butuh bantuan orang atau enggak, butuh hire videographer atau enggak, butuh hire scriptwriter atau enggak. Jadi mungkin think like a kreatif tapi manage yourself like a businessman kali ya, itu mungkin tips dari gue. Kalau ada budget sebenarnya boleh hire tim ya. Maksudnya jangan takut buat selalu hire tim sih. Content creator sekarang kayaknya kayak apalagi kalau mau dijadiin bisnis ya, kalau mau jadi dapetin cuan dari content creator kayaknya sudah mulai mikir kayak nggak bisa semua dikerjain sendiri sih. Karena bakal lama dan bakal capek gitu. Tapi ya kita kalau ada budget bisa mulai siapin tim, tapi ya kita secara efektif aja gitu biayanya. Oke, keren-keren. Thank you so much ya buat Bro Tommy dan juga Bro Ray untuk sharingnya sangat bermanfaat sekali. Sukses terus, sehat dan bahagia selalu. Dan teman-teman share ya video yang sangat bermanfaat ini ke teman-teman kalian supaya manfaatnya bisa dirasakan juga sama teman-teman kalian. Terus semangat, see you next time. Bye.